Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Madina Hastin sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil review jurnal kami yang bertemakan jalur sinyal pada penyakit Parkinson, mekanisme molekuler dan intervensi terapeutik. Untuk materi yang akan disampaikan oleh presenter. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, pendahuluan. Penyakit Parkinson adalah penyakit otak yang menyerang sistem saraf secara perlahan dan terus memburuk seiring waktu. Dari tahun 1990 sampai 2016, jumlah orang yang mengidap penyakit ini meningkat sebesar 74,3%. Penyakit ini pertama kali dijelaskan oleh James Parkinson dalam sebuah monograf yang berjudul An Essay on the Shaking Palsy pada tahun 1817. Setelah itu, ilmuwan lain seperti Jean Martin Charcot memperluas pengetahuan mengenai gejala-gejala dan kerusakan di otak akibat penyakit ini. Untuk pengobatannya sendiri, para dokter itu telah menggunakan beberapa metode seperti levodopa, di mana dia itu mengganti dopamin yang hilang, lalu stimulasi otak dalam atau deep brain stimulation, di mana ini tuh sebuah teknologi medis di mana alat kecil itu ditanamkan di dalam otak untuk mengirimkan impuls listrik ke area tertentu yang terganggu. Metode-metode itu tuh mampu mengendalikan gejala secara efektif, tetapi tidak menghentikan perkembangan penyakit secara total. Tinjauan ini akan memberikan gambaran umum dan arah pengembangan terapi generasi baru yang lebih efektif untuk mengatasi penyakit Parkinson. Selanjutnya, epidemiologi, ciri-ciri klinis, dan kriteria diagnostik. Penyakit Parkinson lebih sering muncul setelah usia 60 tahun dan semakin umum seiring bertambahnya usia, terutama di atas usia 80 tahun. Di sebagian besar populasi, insiden penyakit ini cenderung lebih sering terjadi kepada pria dibandingkan wanita. Banyaknya orang yang terkena penyakit Parkinson ini dapat berbeda-beda tergantung di mana mereka tinggal, bagaimana gaya hidupnya, dan juga faktor lingkungan sekitar. Penyakit Parkinson memiliki gejala motorik dan motorik. Gejala motoriknya itu termasuk bradikinesia atau gerakan menjadi lambat, kekakuan otot, tremor saat istirahat, misalnya tangan atau kaki gemetar meskipun sedang tidak melakukan apapun, serta gangguan postur dan cara berjalan, misalnya cenderung bungkuk dan berjalan terseret. Terdapat dua jenis utama penyakit Parkinson. Yang pertama itu ada dominan tremor, di mana penyakit ini lebih lambat berkembang tetapi tidak terlalu mengganggu aktivitas. Dan juga ada non-tremor dominan, di mana ini tuh umumnya lebih cepat memburuk. Sedangkan untuk gejala non-motoriknya sendiri itu seperti gangguan penciuman, sembelit, masalah tidur, depresi atau kecemasan, lelah berkepanjangan, sulit berpikir atau penurunan kognitif, dan juga sering mengantuk pada siang hari. Uniknya, gejala non-motorik ini dapat muncul jauh sebelum gejala motorik. Penyakit Parkinson dimulai dengan kerusakan pada area otak yang bernama substansia nigra atau SN yang biasa mengatur gerakan tubuh. Di tahap awal, hanya sebagian kecil sel saraf penghasil dopamin yang mati, terutama di substansia nigra ventrolateral. Namun, kerusakan ini semakin menyebar ke area otak lain seiring waktu. Dalam beberapa jenis neuron lain, terutama yang terlibat dalam penciuman dan pengaturan suasana hati, terjadi penumpukan protein alfa-sinuklein yang menggumpal membentuk struktur tidak normal yang disebut badan Lewy. Badan Lewy makin menyebar saat penyakit berkembang, merusak berbagai jenis sel otak. Bahkan sel saraf di luar otak seperti di hidung dan usus juga terdampak. Terkadang gejala awal penyakit Parkinson ini dapat menyerupai penyakit lain, sehingga kurang lebih 10% pasien awalnya salah diagnosis. Untuk membantu diagnosis penyakit Parkinson digunakan metode seperti MRI otak, pemindaian DAT SPECT, untuk melihat kerja dopamin, dan terdapat juga tes genetik jika dicurigai karena faktor keturunan. Tes penciuman seperti UPSID atau sniffing stick juga dapat digunakan. Teknologi MRI ini bahkan bisa mendeteksi hal-hal yang sangat spesifik seperti penumpukan zat besi atau perubahan pigmen otak yang terjadi pada tahap awal penyakit Parkinson. Ada juga SPECT dengan zat khusus 123I ioflupen untuk membedakan penyakit Parkinson dengan penyakit yang mirip.
Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang etiologi dan patogenesis penyakit Parkinson. Yang dimana etiologi dan patogenesis penyakit Parkinson atau PD yaitu melibatkan kombinasi faktor lingkungan dan genetika yang memicu terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat. Beberapa mekanisme utama yang dikenal berperan dalam perkembangan penyakit ini tuh meliputi yang pertama ada akumulasi alpha-sinuklein yang dimana itu merupakan salah satu ciri patologis utama PD adalah penumpukan protein alpha-sinuklein dalam neuron yang membentuk badan Lewy. Terus akumulasi ini tuh menyebabkan gangguan fungsi neuron dan akhirnya kematian sel saraf, terutama di substansia nigra. Yang kedua yaitu degenerasi neuron dopaminergik, di mana secara progresif neuron di substansia nigra yang memproduksi dopamin mengalami degradasi dan hilang yang menyebabkan gejala motorik khas seperti tremor, kekakuan, dan bradykinesia. Yang ketiga yaitu peran stres oksidatif dan gangguan mitokondria, di mana kerusakan oksidatif dan disfungsi mitokondria turut berkontribusi pada kematian neuron, di mana produksi radikal bebas yang tidak terkendali akhirnya itu merusak struktur sel dan memicu apoptosis neuron. Yang keempat yaitu peroptosis dan neuronplamasi, di mana mekanisme kematian sel yang terkait dengan peroptosis seperti kematian sel akibat akumulasi besi dan juga lipid peroksidasi, di mana proses peradangan di sistem saraf turut memainkan peran penting dalam patogenesis Parkinson ini. Yang terakhir yaitu gangguan gut dan sirkulasi alpha-sinuklein. Proses patologis tidak hanya terbatas di otak, tetapi mungkin juga terjadi secara terpisah di sistem saraf enterik dan sistem sirkulasi, di mana alpha-sinuklein dapat menyebar melalui aliran darah atau jalur enterik otak. Ini menunjukkan kemungkinan etiologi yang melibatkan gangguan di sistem pencernaan atau mekanisme transmisi jarak jauh antara sistem saraf perifer dan pusat. Secara keseluruhan, etiologi dan patogenesis Parkinson adalah proses multifaktor yang kompleks melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, serta berbagai mekanisme molekuler yang menimbulkan kerusakan progresif pada neuron dan menyebabkan gejala klinis yang khas. Selanjutnya, patofisiologi Parkinson biasanya menunjukkan dua jalur utama dalam bahasa ganglia, yaitu jalur langsung atau direct pathway dan juga jalur tidak langsung atau indirect pathway. Kedua jalur ini tuh berperan dalam pengaturan gerakan dan diatur oleh neurotransmitter dopamin dari substansia nigra pars compacta. Satu jalur langsung atau direct pathway, di mana neuron reseptor D1 di striatum menstimulasi putamen untuk menghambat globus pallidus internal atau GPI. Terus penghambatan GPI ini tuh akan mengurangi output inhibasi ke talamus. Jadi akibatnya talamus lebih aktif dan menstimulasi korteks motor menghasilkan gerakan yang lancar. Dua, jalur tidak langsung atau indirect pathway, di mana neuron reseptor D2 di striatum menghambat globus pallidus internal atau GPE. GPE biasanya menghambat nukleus subtalamik atau STN, sehingga saat GPE terhambat, STN menjadi lebih aktif. STN akan meningkatkan stimulasi ke GPI yang meningkatkan output inhibasi ke talamus, mengurangi stimulasi ke korteks motor, dan memperlambat gerakan dalam kondisi normal. Dopamin dari substansia nigra meningkatkan aktivitas jalur langsung dan menekan jalur tidak langsung. Nah, jadi sehingga memfasilitasi gerakan yang mulus. Namun pada Parkinson, hilangnya neuron dopamin menyebabkan ketidakseimbangan
jalur langsung menjadi lemah, sedangkan jalur tidak langsung menjadi terlalu aktif. Akibatnya, output inhibasi ke talamus meningkat sehingga menyebabkan gejala seperti bradykinesia dan kekakuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari penyakit Parkinson. Nah, jadi pada otak itu terdapat yang namanya protein, yaitu alpha-synuclein. Nah, alpha-synuclein ini berfungsi sebagai protein transportasi sinaptik pada otak. Nah, ketika produksi protein ini berlebihan, maka secara dalam kondisi normalnya akan didegradasi melalui dua jalur, yaitu lysosome dependent degradation dan juga ubiquitin proteasome system. Nah, ketika terjadinya gangguan pada otak, terjadi salah satunya itu terjadi mutasi. Nah, mutasinya itu terjadi pada gen LRK2, DJ1, PINK1 dan Parkin yang nantinya akan menyebabkan mitochondrial dysfunction, yang dimana mitochondrial dysfunction ini nanti akan menyebabkan terjadinya OS dan ROS. Nah, OS ini merupakan stres oksidatif yang nantinya OS ini dapat langsung menyebabkan terjadinya neuroinflamasi dan juga akan menghasilkan ROS, yang dimana ROS ini akan menekan atau memicu terjadinya misfolding pada protein. Nah, pada protein alpha-synuclein tadi yang gagal didegradasi, dia akan mengalami misfolding atau kegagalan dalam melipat protein. Nah, setelah terjadi misfolding nantinya akan menghasilkan atau membentuk toxic oligomers yang nantinya akan membentuk beta pleated sheet dan juga akan membentuk Lewy body, yang dimana Lewy body itu merupakan sebuah penggumpalan yang nantinya dapat menyebabkan gangguan komunikasi antar sel otak, karena tadinya itu protein alpha-synuclein ini berfungsi sebagai transportasi sinaptik, malah membentuk Lewy body ini nantinya akan mengganggu transportasi pada otak tersebut. Nah, sehingga akan terjadi gangguan komunikasi antar sel otak. Nah, setelah terjadi gangguan itu, maka akan terjadi juga kerusakan pada struktur selnya gitu. Nah, setelah itu nanti akhirnya akan menyebabkan kematian sel saraf atau neurodegradatif, yang dimana neurodegradatif ini tuh merupakan penyebab utama pada Parkinson disease ini. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai model penelitian dari penyakit Parkinson disease, yaitu dari beberapa peneliti gitu sudah banyak menggunakan berbagai model in vitro dan juga in vivo untuk mempelajari mekanisme penyakit dan menguji terapi ini. Beberapanya di antaranya yaitu ada yang pertama ada model toksin, di mana model toksin ini menggunakan 6-OHDA, MPTP dan MPP+, yaitu merupakan racun yang secara selektif dapat merusak neuron dopaminergic di substansi nigra. Nah, model ini juga menghasilkan gejala motorik yang sama dengan menyerupai Parkinson disease ini dan umumnya digunakan pada tikus, monyet, dan juga hewan-hewan lain. Kemudian yang kedua yaitu ada model transgenik, di mana metode ini itu menggunakan hewan seperti Drosophila kemudian tikus dan hewan lain yang dimodifikasi secara genetik untuk mengekspresikan mutasi gen PD atau Parkinson disease ini, misalnya SNCA atau alpha-synuclein. Nah, dari model transgenik ini, model A5GT ini mutasi atau alpha-synuclein ini menunjukkan fitur klinis seperti hilangnya neuron dopaminergic dan juga inklusi fibriliar. Yang ketiga yaitu ada model fibril atau model fibril preform atau PFF, di mana model ini menggunakan protein alpha-synuclein yang dibentuk menjadi fibril dan disuntikan ke otak hewan gitu. Dan PFF ini juga memicu degenerasi progresif dan membentuk inklusi seperti badan Lewy mirip dengan yang terjadi pada manusia. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada model Mitopark atau yang model yang paling komprehensif di antara model-model yang lain. Kenapa paling komprehensif? Karena model ini itu dikembangkan dari tikus dengan gangguan gen TFAM di neuron dopaminergiknya dan menunjukkan kehilangan DNA mitokondria, gangguan respirasi, kemudian degenerasi neuron progresif, sangat mencerminkan kondisi Parkinson disease pada manusia ini sendiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan therapeutic strategies for Parkinson disease. Yang pertama itu ada levodopa, yang dimana levodopa itu merupakan golongan prekursor dopamin yang dapat menembus sawar darah otak dan kemudian dikonversi menjadi dopamin, diverifal oleh enzim aromatik L-amino acid decarboxylase atau AADC. Dari kutipan Oktariza dan kawan-kawan tahun 2019. Nah, levodopa ini efeknya mengurangi tremor, bradykinesia, dan rigiditas. Tapi efek samping dari levodopa itu yaitu yang pertama ada fluktuasi motorik dan diskinesia sekitar 25-30% dari pasien. Lalu ada 50% pasien alami komplikasi setelah 5 tahun penggunaan levodopa, 80% setelah 10 tahun. Dan gangguan non-motorik, sensorik, otonomik, dan psikiatrik itu dari levodopa. Selanjutnya yaitu agonis dopamin, yang dimana agonis dopamin itu adalah agen kimia yang mengikat reseptor dopamin dan mengaktifkan jalur tunggal seluler. Reseptor dopamin dapat diklasifikasikan menjadi 2 famili berdasarkan sifat dan farmakologis dan biokimia dan genetiknya. Itu seperti itu penjelasan singkatnya terkait agonis dopamin. Nah, kalau di slide mekanisme dari agonis dopamin itu, yang pertama dia meniru kerja dopamin dengan mengikat reseptor D1 atau D5 atau GE sampai protein menuju CAMP atau D2 atau D3 atau D4. Lalu dia juga memodulasi aktivitas protein kinase A dan DARPP strip 32. Manfaat dari agonis dopamin itu ialah mengontrol gejala motorik, tremor, kekakuan, bradykinesia. Lalu ada menunda penggunaan levodopa, terutama pasien muda, karena levodopa itu memiliki dampak negatif. Jadi agonis dopamin itu salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan levodopa dan juga memperpanjang efek dari levodopa. Selanjutnya yaitu inhibitor COMT dan MAOB. Ialah obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan penyakit Parkinson untuk meningkatkan dan memperpanjang efek dari levodopa, terutama terapi utama untuk kondisi ini. Nah, inhibitor COMT atau entacapone, tocapone, opicapone ini berfungsi untuk satu, menghambat pemecahan levodopa di perifer hingga ketersediaannya di otak, lalu dikombinasikan dengan levodopa untuk atasi fluktuasi motorik. Nah, inhibitor MAOB yaitu selegiline, rasagiline, safinadimide itu menghambat pemecahan dopamin di otak, menyebabkan kadar dopamin naik. Lalu bisa sebagai monoterapi tahap awal atau kombinasi dengan levodopa. Selanjutnya yaitu target non-dopamigenik. Target non-dopamigenik ini berfokus pada pemulihan kadar dopamin, gitu. Yang dimana sistem kolinergik atau inhibitor kolinesterase untuk demensia Parkinson. Sistem noradrenergik atau midorin untuk hipotensi ortostatik. Sistem glutamatergik yaitu penelitian modulasi glutamat untuk diskinesia. Reseptor adenosin target terapi baru untuk gejala motorik. Tujuannya yaitu target non-dopaminergic ini yaitu mengatasi gejala non-motorik
seperti depresi, disfungsi otonom. Lalu juga ia mengurangi efek samping levodopa dan perlambat progresi penyakit, yang dimana levodopa itu selain ada dampak positifnya, dia juga memiliki dampak negatif akibat penggunaan dengan jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah obat untuk pengobatan penyakit Parkinson yang sedang dalam uji klinis. Nah, yang pertama itu ada tavapadon, yang dimana tavapadon ini merupakan agonis parsial reseptor dopamin D1 dan D5 yang kuat, sangat selektif, dan dapat dikonsumsi secara oral. Tavapadon ini menunjukkan efek yang lebih baik yang menjadi dasar penelitian untuk uji klinis fase 3 saat ini dibandingkan dengan placebo. Nah, mekanisme dari tavapadon ini, jadi tavapadon akan bekerja dengan cara mengikat dan mengaktifkan reseptor dopamin D1 dan D5 yang terdapat pada neuron jalur langsung atau direct pathway di striatum otak. Kemudian dari aktivasi reseptor ini itu akan meningkatkan sinyal intraseluler melalui peningkatan kadar CAMP sehingga mengaktifkan medium spiny neurons yang memperlancar sinyal dari talamus ke korteks motorik. Nah, proses ini itu akan membantu memperbaiki kontrol gerakan pada pasien Parkinson. Selanjutnya ada IRL 790 yang merupakan obat eksperimental untuk diskinesia, yang dimana diskinesia ini tuh merupakan kondisi ketika gerakan tubuh itu tidak terkendali, tidak normal, dan seringkali berlebihan gitu. Ini tuh terjadi akibat L-dopa atau LID, gangguan kontrol impuls, dan psikosis pada penyakit Parkinson. Nah, ini juga merupakan antagonis reseptor dopamin D2 dan D3, terutama D3R. Nah, mekanismenya itu adalah jadi IRL 790 ini tuh akan menurunkan aktivitas psikomotor berlebih yang terjadi pada kondisi seperti LID atau penggunaan amfetamin, ataupun dengan meningkatkan aktivitas ketika tonus motorik terlalu rendah seperti saat habitua lingkungan. Nah, IRL 790 ini akan memodulasi jalur dopaminergic yang terlibat dalam aktivasi sinyal seperti ERK dan CAMP yang berperan dalam munculnya diskinesia. Nah, selanjutnya itu ada deferipron atau DFP yang merupakan agen iron chelator yang menunjukkan efek neuroprotektif pada penyakit Parkinson melalui mekanisme pengurangan stres oksidatif akibat kelebihan besi di substansia nigra. Nah, mekanismenya itu jadi pada pasien Parkinson, akumulasi besi di otak itu akan memicu pembentukan ROS melalui interaksi dengan dopamin. Nah, interaksi tersebut akan menghasilkan senyawa toksik seperti dopamin quinon yang menyebabkan degenerasi neuron dopaminergic. Nah, DFP ini mampu melintasi penghalang darah otak dan mengkelasi Fe3+ menjadi kompleks Fe3+ DFPS yang larut dalam air dan dapat dikeluarkan dari sistem syaraf pusat. Nah, proses ini akan menghambat reaksi Fenton dan menurunkan pembentukan ROS serta produk oksidasi dopamin yang toksik. Nah, selanjutnya ada CU2-ASTM yang dimana dari hasil uji klinis fase 1 itu menunjukkan bahwa obat ini tuh dapat mencegah peroksidasi lipid pada pasien Parkinson di stadium awal gitu. Nah, jadi mekanisme kerja dari CU2-ASTM ini tuh terbagi menjadi 4 mekanisme gitu. Nah, yang pertama itu akan meningkatkan kadar tembaga secara selektif di otak yang mengalami stres oksidatif gitu tanpa menyebabkan toksisitas. Nah, yang kedua itu dengan menurunkan stres oksidatif dengan menghambat pembentukan ROS dan peroksidasi lipid gitu sehingga melindungi neuron. Nah, yang ketiga itu memodulasi sistem respon imun dengan mengurangi aktivitas mikroglia dan astrosit saat terjadi peradangan di sistem saraf pusat. Ini ada DNL151 yang merupakan inhibitor selektif LRRK2 yang dikembangkan untuk mengobati penyakit Parkinson. Nah, LRRK2 sendiri ini tuh merupakan kinase yang terlibat dalam disfungsi lisosom dan autofagi. Nah, mekanisme kerja dari DNL151 ini dengan menghambat aktivitas kinase LRRK2 baik di perifer maupun di sistem saraf pusat. Nah, berkat penetrasi otaknya yang tinggi gitu. Kemudian penghambatan ini akan memodulasi jalur lisosomal hilir ditandai dengan perubahan kadar BMP yang mencerminkan perbaikan fungsi lisosom dan pengurangan stres seluler. Nah, efek ini itu diharapkan melindungi neuron dopaminergic dari degenerasi gitu.
Selanjutnya ada prasinezumab yang merupakan antibodi monoklonal yang dirancang untuk secara selektif mengikat alfa-sinuklein teragregasi. Yang mana ini tuh merupakan bentuk patologis dari protein yang berperan dalam neurodegenerasi pada penyakit Parkinson. Nah, namun dalam uji klinis fase 2, obat ini tuh belum menunjukkan efektivitas gitu dibandingkan dengan placebo dan memiliki isu keamanan. Nah, meskipun masih diperlukan penelitian lanjutan. Nah, uji klinis terbaru ini saat ini tuh sedang berlangsung. Nah, masuk ke mekanisme dari prasinezumab ini gitu. Yang dimana prasinezumab ini tuh akan mengikat alfa-sinuklein bebas di sirkulasi perifer yang ditandai dengan penurunan kadar alfa-sinuklein bebas dalam serum waktu 1 jam gitu. Nah, antibodi ini tuh juga mampu menembus penghalang darah otak dalam jumlah kecil gitu, namun cukup untuk mencapai sistem darah pusat, saraf pusat, dan berikatan dengan agregat alfa-sinuklein di sana. Nah, kemudian afinitas tinggi terhadap bentuk teragregasi itu membuatnya lebih selektif gitu dibandingkan dengan bentuk monomer, sehingga membantu menghambat penyebaran patologi alfa-sinuklein antar sel saraf. Nah, mekanisme ini juga bertujuan untuk memperlambat progresivitas penyakit Parkinson dengan mengurangi beban protein toksik di otak. Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu penjelasan terakhir, yaitu tentang botanical medication for Parkinson disease treatment. Nah, peran senyawa alami yang berasal dari tanaman sebagai agen terapeutik potensial untuk pengobatan Parkinson disease. Senyawa ini termasuk berbagai macam gitu. Ada flavonoid, alkaloid, polifenol yang sudah diidentifikasi memiliki efek neuroprotektif dan mampu memodulasi mekanisme patologis Parkinson disease seperti agregasi sinuklein, inflamasi, dan juga stres oksidatif. Itu ada tabel yang menjelaskan tentang senyawa yang mempunyai potensi besar dalam mengobati Parkinson disease. Nah, yang pertama itu ada fenol. Nah, dalam fenol ini ada kurkumin dan resveratrol gitu. Nah, itu tuh untuk mengurangi peradangan, stres oksidatif, dan juga kematian sel, serta mereka menargetkan jalur seperti TRK, JNK, dan MAVK untuk melindungi neuron. Nah, selanjutnya juga yang kedua di tabel tersebut ada alkaloid. Nah, alkaloid ini ada berberin dan isohichoflain gitu. Nah, ini tuh mencegah degenerasi neuron, mengurangi asinuklein atau protein yang menumpuk pada Parkinson disease, dan juga mendukung fungsi mitokondria. Nah, itu menargetkan pada AMPK dan ASK. Terus yang ketiga ada flavonoid. Nah, flavonoid ini ada furarin dan baikalain. Nah, ini tuh mencegah kematian sel saraf, mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Juga bekerja melalui P13K dan BDNF gitu. Terus yang keempat ada terfenoid. Nah, terfenoid ini ada kelastrol dan triptolide gitu. Nah, itu mengurangi gejala motorik pada Parkinson disease dan peradangan saraf. Terus menargetkan pada MAPK dan NF-kB. Nah, selanjutnya yang terakhir ada saponin. Nah, saponin ini ada ginsenoside RB1 dan RG3. Nah, ini tuh fungsinya tuh melindungi sel otak, menurunkan glutamat dan ROS atau radikal bebas, serta menargetkan neuron itu sehat. Nah, bekerjanya lewat NF-kB. Baik, slide selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang senyawa alami potensial untuk pengobatan Parkinson disease. Nah, ada senyawa pertama yaitu senyawa fenol. Contohnya itu ada kurkumin dari kunyit dan resveratrol dari anggur merah. Nah, dua-duanya bekerja sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kurkumin bisa menstimulasi pertumbuhan neuron dan mencegah kematian sel otak dengan mengaktifkan jalur BDNF dan AKT. Selanjutnya, resveratrol memperkuat mitokondria dan bantu membersihkan protein racun asinuklein yang menumpuk pada otak penderita Parkinson disease. Terus intinya, dua senyawa ini tuh bantu memperlambat proses degeneratif dari berbagai sisi. Selanjutnya, senyawa yang kedua itu ada alkaloid, yaitu senyawa berbasis nitrogen. Nah, di sini kita punya berberin dan isohichoflain.
Berberin ini bisa meningkatkan produksi dopamin, mendorong proses pembersihan sel, dan memperbaiki fungsi motorik. Sementara IRN itu membantu membersihkan agregat protein asinuklein dan mencegah kematian neuron dengan menekankan jalur stres yang merusak. Keduanya punya peran besar dalam menjaga kelangsungan hidup neuron dopaminergik. Nah, selanjutnya senyawa yang ketiga ada flavonoid. Di sini ada furarin dan baikelain. Nah, furarin ini melindungi neuron dengan mengaktifkan jalur antioksidan dan menekankan inflamasi. Sementara baikelain ini bekerja dengan menghambat inflamasi yang menyebabkan kematian sel dan juga meningkatkan fungsi sinaps yang penting untuk komunikasi antar neuron. Nah, keduanya juga dikombinasikan dengan obat konvensional seperti L-dopa untuk meningkatkan efektivitas terapi. Selanjutnya ada kelompok flavonoid gitu. Nah, kita punya kelastrol dan triptolid. Nah, kelastrol ini memperbaiki gejala motorik dan membersihkan protein toksik lewat proses autoflag. Terus triptolide ini menekan mikroglia yang terlalu aktif yang merusak neuron dan juga meningkatkan sistem pembuangan sampah sel. Nah, keduanya bantu mencegah peradangan jangka panjang yang sering memperparah kondisi Parkinson disease. Terus yang terakhir kita akan bahas tentang senyawa saponin dari ginseng, yaitu ada ginsenosida RB1 dan RG3. Nah, RB1 ini bantu memperbaiki koneksi antar neuron dan mencegah kehilangan dopamin. Sementara RG3 ini lebih bantu memperbaiki koneksi antar neuron dan mencegah kehilangan dopamin. Nah, RG3 ini lebih fokus melindungi neuron penghasil dopamin dan mengurangi radikal bebas. Dengan kata lain, saponin dari ginseng ini bantu bekerja otak lebih optimal gitu, meski sel-selnya sudah mulai rusak gitu. Jadi dari berbagai senyawa alami ini punya mekanisme atau multi target gitu. Mereka melindungi neuron, mengurangi inflamasi, membersihkan protein toksis, dan meningkatkan produksi dopamin. Ini membuka peluang besar untuk terapi tambahan atau bahan alternatif yang lebih aman dan alami bagi penderita Parkinson disease. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, dari materi-materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa penyakit Parkinson disease atau PD merupakan gangguan neurodegeneratif yang kompleks ditandai dengan akumulasi alfa-sinuklein dan hilangnya neuron dopaminergic, di mana mekanisme seperti stres oksidatif, kemudian neuroinflamasi, ferroptosis, dan juga disfungsi mitokondria hingga disbiosis usus turut berperan dalam progresivitasnya. Meskipun L-dopa masih menjadi terapi utama, tetapi efektivitasnya itu dapat menurun pada stadium lanjut sehingga dibutuhkan pengembangan obat baru termasuk dari bahan-bahan alami seperti obat-obatan tradisional Tiongkok yang menunjukkan potensi menjanjikan. Kemudian pendekatan kombinasi multi obat juga mulai dieksplorasi gitu. Dan selain farmakoterapi, intervensi bedah seperti stimulasi otak dalam, kemudian stimulasi magnetik transkutan dan transplantasi sel punca menunjukkan hasil awal yang positif dan dapat membuka arah baru dalam pengobatan Parkinson disease ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.